Rabbi yassir wa la tami bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babun bitanwini, babun dibaca dengan tanwin. Syurutus salati khamsatun, syarat-syarat salat ada 5. Maksudnya adalah syarat sah salat. Syarat ada syarat wajib salat, ada syarat sah salat. Yang dimasukkan di sini adalah syarat sah salat. Apa itu syarat? Wahia ma yatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah wa laysa minha. Dan dianya syarat adalah sesuatu yang bergantung kepadanya sesuatu oleh kesahan salat, padahal tidak dianya sesuatu bagian darinya salat. Ini syarat. Jadi definisi syarat sama rukun sama, tinggal ganti laisa dengan wa minha atau wahya minha. Kalau rukun ma yatawaqqafu 'alaiha shalah wahya atau wahya minha. Sementara syarat ma yatawaqqafu 'alaiha sihhatus shalah, sesuatu yang bergantung kepadanya oleh kesahan salat dan dia tidak masuk bagian salat. Dia tidak termasuk bagian solat. Dia harus ada sebelum solat dan sepanjang solat. Itu 5 macam. Awaluha, yang pertamanya 5 adalah ma'rifatul waqti, mengenal waktu. Yakinan, hal keadaan dia yakin. Al-dhannan, atau menduga. Menduga masuknya waktu. Kama abbara bihi fi syarhil muhadzabi, sebagaimana mengungkapkan ia Imam Nawawi dengannya bahasa dhannan di dalam kitab Syarah Muhadzab. Jadi dalam kitab Syarah Muhadzab Imam Nawawi mengatakan dhannan. Dhannan. Karena kalau dimasukkan dhannan pasti masuk yakinan. Kalau di sini Imam Jalaluddin menjelaskan secara sharih yakinan atau dhannan. Kalau yakin 100%, kalau dhannan 75% dugaannya. Ai itu tafsir kepada ma'rifah. Barisnya mufassir ikut baris mufassar. Ail ilmu ai ma'rifatu. Ma'rifatul waqti ay ilmu bidukhulihi, mengetahui dengan masuknya waktu. Au zannuhu, atau menduga masuknya waktu. Kama abbara bihi, sebagaimana mengungkapkan ia Imam Nawawi dengannya bahasa ilmu bidukhulihi au zannuhu di dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah. Jadi dalam mengungkapkan syarat salat yang pertama, Imam Nawawi itu beda-beda. Dalam Syarah Muhadzab kata beliau ma'rifatul waqti yakinan au dhannan. Dalam kitab Raudhah, Asar Raudhah, ilmu bidukhulihi au dhannuhu. Maknanya sama. Faman shalla biduni dzalik, siapa saja yang salat dengan tanpa demikian, dia tidak meyakini masuk waktu salat atau bahkan tidak menduga masuknya waktu salat, dia tetap salat juga. Lam tasihha salatuhu, tidak sahlah salatnya. Wa in waqa'at fil waqti, walaupun terlaksana ia salat di dalam waktu. Ketika dia mau salat, tidak terlintas di hatinya zon atau yakin bahwasanya waktu salat sudah masuk. Tapi daripada batal wudhu, salat sajalah. Orang sudah salat, saya mau salat jugalah. Mobil mau berangkat, saya salat jugalah, daripada tadi nggak salat. Jadi dia salat itu daripada
kerjakan juga solat. Selesai dia solat, yakin memang masuk waktu. Mungkin handphonenya baru saja masuk sinyal, atau pokoknya kesimpulannya dia yakin masuk waktu, sehingga solat yang dia kerjakan tadi itu dipastikan dalam waktu, maka solatnya tetap tidak sah. Kenapa? Nah, li'anna al-ibrah fil ibadah ma fi zannil mukallafi wa ma fi nafsil amri. Dalam ibadah dua hal ini harus sejalan. Realitanya masuk waktu, yakinnya masuk waktu. Kalau dia yakin masuk waktu sholat, yakin sekali sholat zuhur dia, ternyata jam 12 sholatnya batal, nggak sah juga. Yakinnya ada, hakikatnya nggak terlaksana. Dia nggak yakin masuk waktu, tidak menduga masuk waktu, sholat juga pas sholatnya jam 2, maka sholatnya juga wajib diulang kembali karena zonnya nggak ada. Jadi dalam bab ibadah kedua-duanya harus sejalan, ma fi nafsil amri wa ma fi dzannil mukallaf. Syarat kedua, istiqbalu ala ma taqaddama fi faslihi. Yang kedua adalah menghadap kiblat sesuai dengan pembahasan yang telah terdahulu di pasalnya menghadap kiblat. Nah, sesuai di pembahasan yang telah terdahulu di pasalnya menghadap kiblat, sesuai dengan khilafiyahnya di sana. Apakah wajib menghadapi ain kiblat atau jihad kiblat? Bagaimana dengan orang yang berada di ujung shaf yang terlepas pada Ka'bah? Bagaimana dengan seseorang yang sedang sholat lalu diberitahu bahasanya dia bukan ke arah kiblat, atau sedang sholat berubah zonnya menghadap kiblat sampai dia sholat kepada 4 rakaat dengan 4 arah yang berbeda? Itu sudah selesai pembahasannya di sana. Jadi di sini beliau hanya menyinggung saja syarat sholat yang kedua adalah menghadap kiblat sesuai dengan rincian yang telah terdahulu di pasal menghadap kiblat. Wasalithua, yang ketiganya, syarat salat adalah sitrul aurati, menutup aurat. Shalla fil khalwati aw ghairiha. Ada takdir sawaun, bersamaan salat ia seseorang di dalam kesendirian, dia salat di kamar, dikunci 4 penjuru, enggak ada masuk enggak ada orang yang bisa masuk. Bahkan dia sholat di dalam gelap di kamar tersebut dan dia tidak bisa melihat badannya sendiri, itu tetap juga pakai aurat, harus juga nutup aurat, nggak boleh hendak nutup aurat. Awiriha, atau di selainnya kesendirian. Fa in tarakahu ma'al qudrati lam tasihha salatuhu, jika meninggalkan ia seorang akannya menutup aurat padahal dia mampu beserta sanggup, niscaya tidak sah salatnya seseorang. Wa auratu rajuli, aurat seorang laki-laki, hurran kana au abdan, merdeka adalah laki-laki tersebut atau hamba sahaya, itu ma baina surrati wa rukbatihi, anggota tubuh yang ada antara pusarnya seseorang merdeka, pusarnya laki-laki dan lututnya laki-laki, karena ada hadis riwayat Imam Baihaqi. Karena ada hadis riwayat Imam Baihaqi. Wa iza zawwaja ahadukum ammatahu abdahu au ajirahu fala tanzuru ila auratihi wal auratu ma baina surah wa rukbah. Zawwaja, tazawwaja, tazawaja menikah, zawaja menikahkan. Wa idza zawaja, apabila menikahkan, ahadukum oleh salah seorang kalian. Siapa yang dia nikahkan? Amatahu, budak wanitanya seseorang. Dengan siapa dinikahkan? Abidahu, abdahu, dengan budaknya seseorang. Atau ajirahu, dengan karyawannya seseorang. Ajir,
fala tanzuru ila auratihi, maka tidak boleh memandang ia wanita kepada auratnya seseorang. Tidak boleh memandang ia budak wanita kepada auratnya seseorang, dikarenakan budak wanitanya sudah menikah. Tapi kalau budak wanitanya tidak menikah, maka budak wanita ini boleh memandang aurat said semuanya. Nah, kalau budak wanita belum menikah, maka budak wanita boleh memandang aurat said semuanya, sebagaimana istri boleh memandang kepada seluruh aurat suami, dengan khilafiyah yang ada di sana. Nah, tapi apabila sudah dia nikahkan budak wanitanya kepada budaknya sendiri atau karyawannya, apalagi orang lain, maka budak wanitanya tidak boleh lagi memandang kepada aurat laki-laki tersebut, karena dia sudah haram untuk digauli. Nah, wal auratu, aurat adalah antara pusar dan lutut. Wa kadzal amatu, begitu juga budak wanita. Apa maksudnya begitu juga? Auratuha ma baina surra wa rukbah, auratnya budak wanita adalah antara pusar dan lutut, menurut pendapat as-sah ilhaqan laha birrajul, karena menyamakan, menyetarakan, menyamakan hukum baginya budak wanita dengan laki-laki merdeka. Dengan laki-laki merdeka. Ini berbicara tentang bab solat. Berarti aurat dalam solat yang dibahas tentang kazal amatu. Bukan berarti budak sahaya wanita disuruh pergi ke pasar oleh majikannya, dia pakai celana pendek saja, kemudian yang lain lepas semuanya, itu enggak boleh. Nah, itu akan rusak alam semesta kalau sampai ada fatwa demikian. Jadi aurat budak wanita antara pusar dan lutut, ini dalam bab solat. Watsani, menurut pendapat yang kedua, auratuha kal hurrati, auratnya wanita budak itu sama dengan wanita merdeka, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, itu sama, kecuali lagi kepalanya budak wanita. Memang sama dengan budak, aurat budak wanita sama dengan wanita merdeka, tapi ada pengecualian, yaitu kepala. Berarti budak wanita yang tidak aurat adalah muka, dua telapak tangan, dan kepalanya, berdasarkan tafsir surah Al-Ahzab yang sudah kita baca kemarin. Artinya auratuha ma bainal wajhi ma baina auratuha ma adal wajhi wal kaffaini war ra'si. Auratnya budak wanita itu selain muka, dua telapak tangan, dan kepala. Ini pendapat kedua. Jadi budak wanita boleh ke pasar, boleh solat enggak nutup kepala, tapi pakai baju daster saja, yang yang kecil kerahnya, sehingga waktu rukuk tidak terlihat auratnya. Kemudian sampai pergelangan tangan, kemudian kaki, telapak kaki wajib ditutup. Wasalisu, pendapat yang ketiga, auratuha ma la yabdu minha fi hali khidmatiha. Auratnya budak wanita adalah sesuatu yang tidak ternampak, yang tidak terbuka, yang tidak terlihat darinya budak wanita ketika khidmatnya budak wanita. Ketika dia menghidangkan makanan, memasak makanan di dapur, menyapu rumah, itu kira-kira bagian mana yang bebas pergerakannya kalau dia buka? Nah, kira-kira bagian yang mana yang tidak terganggu ditutup kalau dia khidmat? Dia mencuci pakaian majikannya, menjemurnya, menggosoknya, aktivitas khidmat lah. Tentu kita nggak tahu,
Tinggal tanya sama ibu-ibu, sebebas mana ibu-ibu bisa beraktivitas khidmat ketika bagian itu tidak tertutup. Yang secara pasti tentu nggak pakai cadar. Nah, tentu nggak pakai jilbab. Pakai jilbab dia nyuci misalnya, masuk jilbabnya dalam kuali. Nah, kalau pakai jilbab dia membersihkan ikan, nggak nampak ikannya. Nah, jadi batasan ini bebas, sesuai maksud bebas bisa diketahui dengan individu wanita tersebut. Yang penting tidak terganggu kalau ditutup, dan yang dibuka hanya yang perlunya saja. Memang tuntutan pada khidmat. Bi khilafi ma yabdu, dengan sebalik sesuatu yang nampak, seperti kepala, raqabah, pundak, wasa'id, lengan, tarafis saq, ujung betis. Nah, ujung betis. Bi khilafi ma yabdu, dengan sebalik yang nampak, dengan sebalik sesuatu yang nampak, seperti kepala itu enggak aurat, raqabah, pundak enggak aurat, sa'id, lengan, ujung betis. Jadi musannaf ternyata memberikan penjelasan sedikit. Sesuatu yang nampak ketika khidmat adalah kepala, pundak, lengan, ujung betis. 6, yaitu kira-kira celana di atas mata kaki. Kalau celana di bawah mata kaki atau pakai kaos kaki, dia khidmat, dia nyuci, tentu nggak bebas. Titik. Wasawaun, bersamaan ada ia budak wanita itu kinna, budak tulen, au mudabbira, budak yang dimudabbarkan saidnya, yaitu kata said kata kepada dia, kalau aku mati kamu merdeka. Ini budak mudabbar. Atau budak mukatabah, perjanjian kitabah, kata said, kalau kamu bisa menghasilkan uang sekian juta rupiah dengan sekian kali cicilan per bulan atau per 2 bulan, kamu merdeka. Disebut budak mukatabah, budak yang menebus dirinya. Begitu juga mustauladah, lidah, lidah, mustauladah, budak walad, artinya budak yang sudah budak yang sudah melahirkan anak sayyid. Ini budak istimewa nih. Budak ini enggak boleh dijual beli oleh sayyid. Tidak boleh melakukan muamalah apa saja yang menghilangkan hak sayyid pada budak tersebut. Dan dia akan merdeka ketika sayyidnya meninggal dunia. Merdekanya ala ra'sil mal. Artinya ala ra'sil mal, berapapun nilainya, walaupun satu-satunya kekayaan sayyid adalah budak itu, dia akan merdeka 100%. Beda sama mudabbarah. Kalau mudabbarah dia akan merdeka 100% kalau nilai dia tidak sampai 1/3 kekayaan sayyid atau 1/3 maksimal. Karena mudabbarah sama hukumnya dengan wasiat. Tapi kalau dengan wasiat-wasiat yang lain jumlah dia lebih pada 1/3, maka merdekalah dia senilai 1/3 harta sayyid saja. Nah, dan mudabbarah ini bisa dibatalkan oleh sayyid. Bisa dia jual, bisa dia hibahkan, bisa dia wakafkan. Ketika sudah terjadi pergeseran hak milik sayyid pada budak mudabbarah, kemudian dibeli kembali oleh sayyid, maka mudabbarahnya batal. Nah, sebetulnya sayyid nyesal mentadbir budak ini. Nyesal sekali dia. Kenapa sayyid nyesal? Salah satunya dia selalu dengar doa dari budak ini supaya sayyidnya cepat mati. Ya Allah, matikan cepat sayyidku. Itu aja doa 5 waktu. Karena kalau dia mati, dia merdeka. Akhirnya mudabbarah ini dibatalkan oleh sayyid. Tidak bisa dengan lafaz, saya batalkan mudabbarahmu, itu nggak boleh. Dia jual budak itu ke kawannya. 2 hari setelahnya dia beli lagi. Itu batal pentadbiran. Tapi kalau umul walad, ini kuat hak merdekanya. Kuat sekali, tidak boleh dijual, tidak boleh diwakaf, tidak boleh dihibah.
kalaupun satu-satunya kekayaan Sayyid ketika meninggal hanya budak tersebut, dia tetap mereka 100%. Itu namanya mustauladah. Nah, penyebab mustauladah merdeka itu adalah kepada kaidah yang berbunyi atau hadis Nabi, berdasarkan hadis Nabi, apabila salah seorang memiliki ibu atau ayahnya, atau ayah ibu memiliki anaknya, maka ibu ayah langsung merdeka. Nah, ketika Sayyid meninggal dunia, maka yang menjadi pewaris adalah anak daripada Sayyid tersebut. Salah satu anaknya adalah anak dari budak itu. Berarti budak itu sudah jatuh ke tangan anaknya sendiri. Maka enggak mungkin seorang ibu jatuh jadi budak di tangan anaknya. Maka dibuat hukum oleh Islam mustauladah mutlak merdeka. Begitu juga budak muba'adah. Kitab Saghain kita antum muba'adah, budak muba'ad, budak yang sebagiannya merdeka, sebahagiannya tetap jadi budak. Nah, hal ini bisa terjadi dengan pentadbiran yang tidak cukup syarat. Ketika budak Sayyidnya meninggal dunia, harta kekayaan Sayyid tidaklah begitu banyak sehingga nilai budak melebihi sepertiga kekayaan. Maka si Sayyid, maka budak mudabbar akan merdeka hanya senilai sepertiga dari kekayaan. Kalaulah sepertiga kekayaan itu adalah setengah nilai budak, maka budaknya setengah merdeka, setengah tetap jadi budak. Ini proses terjadinya budak muba'ad. Misalnya Ihsan sama Abu Bakar memiliki seorang budak, Ihsan merdekakan jatahnya, kamu saya merdekakan dari jatahku, maka belum tentu jadi budak muba'ad. Kalau Ihsan punya uang yang bisa mengganti nilai budak sama Abu Bakar, budak ini akan merdeka 100%. Tapi kalau Ihsan tidak punya uang untuk menggantinya, maka merdekalah jatahnya Ihsan, tinggallah jatahnya Abu, maka itu namanya juga budak muba'adah. Siapapun budaknya, mau tulain, mudabbaro, mukatabah, mustaulada, muba'adah, 5 macam budak tersebut kalau sholat, soal auratnya sama, nggak ada bedanya. Bukan berarti mustaulada ini dah dekat-dekat merdeka, auratnya dah hampir sempurna, bukan. Bukan berarti muba'adah separuh merdeka, separuh budak. Jadi budaknya adalah auratnya mendekati orang merdeka karena dia punya kemerdekaan sebahagian. Tidak. Walaupun dia muba'adnya itu, budaknya itu cuman tinggal 1/10 lagi. 9/10 jiwanya sudah merdeka, tinggal 10 saja budak pada dirinya, tetap namanya muba'adah, tetap auratnya sama. Khair. Begitu juga mukatabah. Mukatabah setorannya bernilai 30 juta rupiah. Sudah disetorkan 29.990.000. Berapa sisanya, San? Nah, enggak sempat berpikir. Sisanya 10.000 rupiah lagi. Dia bayar 10.000 itu langsung dia jadi merdeka. Nah, 10.000 ini enggak dia bayar dulu, belum ada uangnya. Berarti statusnya mukatabah. Maka auratnya tetap jadi budak walaupun dia tinggal bayar 10.000 saja. Pas dia lunasi 10.000, langsung auratnya sempurna. Seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Wa auratul hurrati, aurat wanita merdeka adalah ma siwal wajhi wal kafaini, ma anggota selain muka dan 2 telapak tangan. Kafaini, lihat bahasa kafaini, dhahrihima wa batnihima, bagian punggung keduanya kaf, bagian dalam keduanya kaf, sampai 2 pergelangan tangan. Nah, ada mukena kelelawar. Nah, itu masukkan tangan sana, keluar di sini tangannya, kemudian masukkan, ikat di sini. Nah, itu mukena yang paling afdal. Kenapa dikatakan paling afdal? Karena
si wanita itu bisa menempelkan tangannya di atas sejadah langsung, kemudian tangannya tidak tertutup. Ini makruh hukumnya tertutup ketika sholat. Nah, bukan berarti lebih tertutup lebih sehat, tidak. Nah, tertutup itu dua itu mesti dibuka. Tapi dalam sholat hanya sunnah dibuka, tapi dalam haji wajib dibuka. Nah, muka dan dua telapak tangan dalam haji, dalam ihram wajib dibuka, di sholat sunnah dibuka. Maka mukena model baru itu salah satu mukena yang paling tepat dengan sunnah Nabi. Nah, yang berlubang itu pernah pakai. Nah, pernah pakai, pernah beli Ihsan. Alhamdulillah. Nah, zahrihima wa batihima ilal ku'ain. Qala Allah Ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak menampakkan mereka wanita akan perhiasan mereka kecuali memang yang nampak darinya perhiasan. Surah An-Nur. Ayat tersebut mufassar ditafsirkan dengan wajah dan kafai. Wa huwa dan dianya ma dhahara minha, huwa kembali kepada ma dhahara minha, itu ditafsirkan dengan muka dan dua telapak tangan. Wa syartuhu aisatiri, syaratnya alat penutup aurat adalah, wa syartuhu syaratnya artinya satir adalah ma mana'a idraka launil basyara, sesuatu yang menghalangi mengenali warna kulit, sesuatu yang menghalangi untuk mengenal warna kulit. Walau huwa tinin, walaupun ada ia itu berupa tanah, au ma'u kadirin, atau air keruh. Mana contohnya air keruh bisa nutup aurat? Nah, dicontohkan oleh musannaf ka'an shola fihi ala janazah, seperti solat ia seseorang dalamnya air keruh di atas jenazah. Enggak dibuat contoh solat wajib. Nah, karena kalau solat wajib dan air keruh, mana caranya? Antum pernah solat dalam sungai? Nah, alhamdulillah kami pernah solat dulu dalam sungai. Nah, enggak ada tempat solat, selesai ke sawah sabit padi, kemudian padi di punya guru. Nah, lepas itu salat zuhur, mandi dulu di sungai, bersih-bersih. Nah, daripada ganti baju lagi, dah salat aja dengan kain-kain basah begitu. Tapi salatnya di sungai, di atas batu. Nah, kumpulin batu-batu salat. Kadang-kadang dahi itu masuk air dalam hidung. Asal tidak terhirup kan enggak ada batal salat. Tapi kalau masuk terhirup jadi batal salat. Nah, jadi musannaf tidak mencontohkan dengan salat 5 waktu, karena dalam salat 5 waktu sulit untuk dilaksanakan dalam air keruh. Maka dicontohkan salat jenazah, karena salat jenazah enggak ada rukuk sujudnya, sehingga bisa dipraktek di air keruh. Hujan lebat, itu air sungai keruh. Banyak jenazah-jenazah yang sudah hanyut. Dari mana begitu? Sehingga dievakuasi. Nah, santri ikut mengevakuasinya. Santri juga, bukan santri sini, santri pun dah hanyut air baju-bajunya, sehingga punya baju dia. Nah, sehingga jenazah yang ada di sungai itu diambil, dicelup. Aku mandikan dia karena Allah. Celup, selesai celup bungkus, taruh di atas batu, arahkan arah kiblat, sholat. Ini yang evakuasi enggak pakai baju sama sekali ini. Ini color aja dipakai. Nah, asal airnya keruh, dia lihat itu ke dalam, enggak nampak itu badan kulitnya, karena saking keruhnya, itu boleh salat jenazah. Airnya sampai di dada lah, di atas pusar. Allahu Akbar. Selesai salat, kirim keluar, tangkap lagi, celup lagi. Aku mandikan jenazah ini, selesai bungkus, salat. Nah, itu kira-kira kasusnya begitu. Nah, wa fi kulli minhuma wajhun, pada masing-masing dari keduanya ada pendapat. Dari keduanya mana? Dari keduanya tanah dan air keruh. Masing-masing dari keduanya tanah dan air keruh ada pendapat annahu la yakfi fis sitri,
sesungguhnya tanah sama air itu tidak mencukupi di dalam menutup aurat. Kenapa tidak cukup? Li'annahu la, karena sesungguhnya tanah sama air itu tidak dianggap yang menutup. Dia tidak bisa dikatakan yang menutup. Memang dia menutup, tapi tidak dianggap menutup. Jadi pendapat kuat mengatakan boleh sah hukumnya mewarnai aurat dengan tanah. Bagaimana kira-kira dengan seseorang yang mentato seluruh auratnya? Ditato dengan warna hitam, sah nggak salatnya? Sah nggak salatnya? Enggak, Bu. Kenapa? Hah? Karena dalam kulit, bukan dalam kulit. Nah, karena yang menutup itu di luar, sedangkan tinta tato itu di dalam. Dia bukan menutup warna aurat, tapi merubah warna aurat. Tapi kalau dia cat badannya, itu manusia silver, nah, itu sah salatnya itu. Manusia silver itu sah salatnya. Nah, dia cat semuanya, enggak ada satu celah pun. Ketika dia sujud pun, itu Maryam Melina pun dicat. Nah, sah salatnya. Karena menutupi. Jadi beda sama tato. Tato itu di dalam tintanya, dalam kulit. Maka tato itu tidak menghalang sah wudu. Maka orang sudah terlanjur bertato, enggak usah disetrika. Wudunya sah-sah saja, karena dia tidak menghalang air ke kulit, karena tintanya ada di dalam, kecuali tato-tatoan. Nah, untuk beli makanan ada tato situ, itu memang menghalang air wudu karena melapisi. Wal asahu alal awali, pendapat yang kuat berdasarkan di atas pendapat yang pertama. Pendapat yang kuat berdasarkan di atas pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Sah menutup aurat dengan air dan tanah dan air keruh, wajib tatyin, wajib tatoyin. Dua ayat atau satu? Satu. Wajib tatoyin, tatoyun, tafa'ul. Wajib memakai tanah, menanahkan badan, ala faqidis thawbi, atas orang yang tidak punya pakaian, dan seumpamanya pakaian. Pakaian enggak ada, baju enggak ada, karung goni enggak ada, baleho enggak ada, semuanya habis. Daun kayu juga enggak ada. Nah, yang ada cuma lumpur. Maka dia masuk ke dalam lumpur, lepas itu dia wajib solat. Wathani, menurut pendapat yang kedua, la yajibu lima fihi minal masyaqqati wa talwith. Menurut pendapat yang kedua, tidak wajib ia memakai tanah ke badan, tidak wajib ia melumuri tanah ke badan, lima fihi, karena sesuatu yang ada padanya melumuri tanah ke badan. Karena sesuatu yang ada padanya melumuri tanah ke badan. Apa sesuatu itu? Masyaqqah, sulit. Nah, sulit untuk menutup aurat dengan tanah. Tentu tunggu kering dulu. Nah, kalau ditunggu kering kita bergerak, retak tanahnya, maka ada lagi celah aurat yang terbuka. Berarti tebal harus tanahnya. Terlalu tebal, kaku pergerakannya. Kalau sudah kaku, udah kering, jatuh, dia bagaimana? Terbuka lagi auratnya. Nah, kata pendapat kedua, janganlah, itu susah itu. Nah, kalau dengan cat mungkin mudah, tapi susah membersihkannya lepas itu. Masa ditinerin? Tangan aja ditiner tuh, kayak panas rasanya. Apalagi bagian aurat dikasih tiner. Nah, lepas itu innalillah. Nah, impoten nih. Jadi masyaqqah, kata musannif masyaqqah. Enggak usahlah. Kalau enggak ada aurat, kalau enggak ada penutup aurat, cukup solat tanpa aurat saja. Kemudian talwith, itu kan mengotori diri. Wala yakfi ma yudriku minhu wala yakfi ma yudraku minhu launul basara.
tidak cukup sesuatu yang bisa dikenali darinya sesuatu akan warna aurat. Tidak cukup ma yudraku minhu, sesuatu yang bisa dikenali darinya sesuatu akan warna aurat. Jadi walaupun kita pakai, warna aurat kita masih kelihatan dari luar. Contohnya saubir rokik, pakaian tipis. Nah, pakaian yang tipis. Wal ghalizil muhalhal an-nasju. Nah, kain tebal yang renggang sulamannya. Saubil ghalizil muhalhalin nasju. Nasju itu naib fa'il daripada muhalhal. Muhalhal naat kepada ghaliz. Kain tebal yang renggang tenunannya. Seperti apa itu? Benangnya tebal tapi renggang. Rajut. Nah, peci rajut. Kain dari rajut, tebal kainnya cuman renggang. Ada titik-titiknya, ada lubang-lubang kecil antara benang dan benang. Ini juga tidak sah. Begitu juga ma'us safi, ikut pendapat yang pertama tadi, mengatakan air keruh boleh, maka terkecualilah air bening, air jernih lil aurati, bagi aurat. Ma'is safi, arti dasar safi mensifati bagi aurat. Air yang bisa menceritakan aurat, air yang menampakkan warna aurat, bahasanya bening. Titik. La, kemana di atas? La asfaluhu. Wasartuhu ma mana'a idraka launil basyara walau tinin, walau huwa tinun. La asfaluhu, ya, ulang amil yajibu. Asfalihi, asfalihi atau ke wajibu situ asfali la yajibu, wajibu situ a'lahu, ada la yajibu situ di atas. Berarti ada kitab saya yang tinggal la yajibu situ asfalihi. Jadi situ la suluhi dalik. Berarti ada yang dibaca tadi, ada yang tinggal? Oh, banyak yang tinggal sini berarti. Kalau sampai tadi ada yang tinggal? Ma'is safi lil aurah? Wal ma'is safi ada aurah. Ini ma'is safi lisikat. Langsung ke wazujaju li'anna al-maqsuda sitru la yahsulu bidhalik. Oh, berarti sini ada tinggal. Dan kaca, muta'arat dengan kaca, sambungannya li'annal maqsuda, karena sesungguhnya dimaksud sitru la yahsulu bidzalik. Sitru li'annal maqsuda sitri la yahsulu bidzalik, karena sesungguhnya maksud menutup itu tidak hasil dengan demikian. Apa maksud menutup tadi? Man'u idrakil launil basyara, menghalang kita mengenal warna aurat. Itu tujuan daripada menutup aurat. Dan menutup aurat dengan kain tipis, kain yang renggang, air bening seperti kaca juga, ini tidak bisa menghalang mengenal aurat. Apa situ? Wajibu situ a'lahu la asfaluhu, ai satir wajiba wajawani wahu lil aurati la asfaluhu. Itu kita antum bisa ada. Ditulis itu bagus nih. Itu banyak tinggal. Sini juga banyak tinggal. Tulis lisan.
Taufik cetakan apa? Minhat. Kita Minhat juga. Cetakan Minhat, kitab Minhat. Yang bagus ya produk Indonesia ini. Boleh tulis dulu. Fatur ada. Masya Allah. Wal ma'is safi waz zujaji lianna maqsudas sitri la yasulu bidzalik wa yajibu sitru a'lahu as-satiri wa jawanibihi lil aurati la asfalihi laha Fasitrun mudafun ila fa'ili. Dah selesai. Nah, tidak wajib untuk orang dari arah bawah. Falau ru'iyat auratuhu, maka jikalau dilihat akan auratnya seseorang, maka jikalau dilihat akan auratnya seseorang, artinya musalli, orang salat, min jaybihi, jaybihi artinya tuki komisihi, kerah bajunya. Karena kalau artikan jaybi ada artinya kantong, tapi maksud ini bukan kantong tapi kerah bajunya. Kenapa bisa terlihat aurat dari kerah bajunya? Lisa'atih, karena luasnya kerah. Nah, itu baju-baju yang enggak pakai kerah berdiri, kerah kerah tidur, enggak pakai kerah. Kemudian dalam waktu yang sama longgar, pinjam baju kawan, badan kita kecil kawan besar. Dalam waktu yang sama tidak pakai baju dalam, kemudian celana di bawah pusar lagi. Nah, pas ruku itu tuh bajunya turun, akan terlihat auratnya dari arah atas. Kemudian contoh yang lain, mana lagi tadi? Fi ruku'in pada saat ruku atau selainnya ruku. Lam yakfi, ini saya tidak cukuplah al-sitru bihazal. Nah, di sini tinggal lagi dalnya. Masya Allah, mahal kali kitabnya. Zal pun dikorupsi. Nah, la yakfi sitru bihadzal qamisi. Ini saya tidak cukuplah menutup dengan ini gamis. Fal yuzirhu, maka hendaklah mengkancingkan ia serangkannya baju. Nah, dikancingkan bajunya, dikancingkan kerahnya sehingga kerah itu lengket di leher.
Nah, ini bagus sekali ini kalau kerah baju itu sama lebasnya, sama luasan dan leher. Jadi kokoh dia. Au yushidda wasatahu dengan domah ro. Domah ro yang mana ya? Fal yazurhu. Hah? Domah ro. Domah zai. Falyazurhu, tu. Falyazurhu domah zai, hendaklah mengancingkan ia seorang akannya gamis. Dan patah dal, yasuddahu, atau hendak mengikat ia seseorang wasatahu, akan tengahnya seorang. Patah dal dan sin, wasato fil ahsan, pada bacaan yang paling bagus. Wasat, bukan wasta. Apa beda wasta sama wasat? Kalau wasta itu tengah dari dua benda, dari beberapa benda, itu wasta. Ini tempat pena, ini pot bunga. Nah, ini kitab wasta. Nah, ini wasta, dia ada antara dua benda. Tapi kalau bendanya satu, ini bawah, ini atas, ini wasat. Nah, maka bacaan wasat hendaklah diikat di tengahnya seorang. Nah, kaki bawah, kepala atas, tengahnya itu di pinggang. Jadi pakai ikat pinggang di luar, di bajunya. Nah, di luar baju maksudnya, supaya ketika dia sujud, walaupun terbuka nih leher, nih pusarnya ketutup, karena baju dirapatkan. Itu mana wasat. Khair. Maka bahasanya aqsal halqi, wasatal halqi, adnal halqi, dalam bab makharijul huruf halak. Wasato, bukan wasto. Maka beliau katakan di sini dan patah sin, wasatahu, mengikat ia seorang akan tengahnya seseorang, dengan domah zai, ya, bukan ro. Hatta la turo auratuhu minhu, sehingga tidak dilihat auratnya seseorang, minhu, darinya, kerah baju, darinya kerah baju. Walau ru'iyat auratuhu min zailihi, jikalau dilihat akan auratnya seseorang dari lengan bajunya seseorang, dari lengan bajunya seseorang. Nah, ini baju tipe lengan lebar, seperti baju orang-orang Afrika. Ke Afrika itu bajunya lengannya lebar. Jadi kalau dia berdiri begini nih, itu biasa lengannya sampai di perutnya. Itu lengan baju lebar gitu. Nah, itu kalau sekiranya ketika dia sholat misalnya, angkat tangan ke atas, turun bajunya ke bawah, nampak auratnya di samping ke pusar, ini sholatnya batal, karena itu termasuk janib. Lau ru'yat auratuhu min zailihi, jikalau dilihat auratnya seorang dari lengan bajunya, bi angkana fi uluwin. Oh maaf, bukan lengan baju ya, ujung pakaiannya salah. Allah, lau ru'yat auratuhu, jikalau dilihat auratnya seorang dari ujung bajunya seseorang. Ujung baju itu bagian bawah, zaili. Karena juga zaili maknanya ujung baju lengan. Ini zaili, ujung baju bagian bawah. Biangkana fi uluwin, dan berada ya seorang di tempat yang tinggi. Wara'i fis suhul, orang melihat ada di bawah. Lam yadurra dzalik, tak mengapalah demikian. Tidak mengapalah demikian. Sebagai sungguh menyebutkan ia menunjukkannya pendapat dalam kitab Muharrar. Nah, solat di masjid lantai kaca atau solat di masjid full keramik,
atau Masjid Gio. Masjid Gio tuh nampak bercermin bawah? Enggak. Lantainya keramik putih. Jadi kalau dia lihat bawah, dia bisa lihat dia dari lantai. Terlihat wajah dia di lantai, wajah dia sendiri. Maka sholatnya sah. Kenapa? Karena dari arah bawah. Inilah penjelasan tentang pertanyaan ketika seseorang sholat dengan sarung, tidak pakai celana, ketika sujud kan nampak ujung pahanya. Kalau dia sujud, sholat pakai sarung, nggak pakai celana, itu nampak ujung pahanya dari belakang. Maka sholatnya tetap sah, karena itu dari arah bawah, yang kebetulan waktu sujud dia berada di samping. Menyebutkan ia menayakkannya pendapat kita muharrar makna ru'yat auratu fil qismain kana bihaisu tura. Makna dilihat auratnya seorang pada dua pembagian di atas, itu ada ia makna, ada ia aurat bihaisu tura, kalau dilihat. Makna ru'yat auratu, dilihat akan auratnya seseorang pada dua pembagian di atas. Satu pembagian terlihat daripada kerah baju, satu pembagian terlihat daripada pinggir pakaian. Maksudnya adalah bihaisu tura, sekiranya dilihat, bisa dilihat. Bukan berarti kalau sekiranya dia sholat sendiri, lalu pakai gamis yang lehernya lebar, lalu ketika ruku auratnya terlihat tapi nggak ada yang lihat. Kalau sekiranya ketika dia ruku auratnya terlihat tapi nggak ada yang melihat, apakah sholatnya batal? Batal? Dia sholat pakai kerah baju, pakai baju, nggak pakai baju dalam, kerahnya terbuka kancingnya. Ketika dia ruku, bajunya longgar, terlihatlah auratnya di depan, tapi nggak ada yang melihat. Apakah sholatnya batal? Batal. Tapi kalau kita lihat redaksinya nggak tepat, karena redaksi hanya dilihat auratnya. Kalau dilihat auratnya berarti ada orang melihat. Kalau nggak ada orang melihat berarti nggak batal. Maka beliau jelaskan maksud dilihat auratnya itu kalau dilihat orang. Jadi bukan masalah dilihat tidak dilihat, tapi punya potensi untuk dilihat atau tidak. Walaupun auratnya tidak dilihat oleh orang lain, tapi bisa dilihat, ini bisa membatalkan sholat. Walau lam yaf'al ma amara bihi qismil awal wa ahrama bis salati hatta akidu summa tabtu inda ruku' aw ghairihi aw la tanqidu aslan fihi wajhan as-sahuhuma al-awwal. Jikalau tidak melakukan ia seseorang ma umira bih, sesuatu yang diperintahkan dengannya seseorang, fil qismil awal, pada pembagian pertama. Mana pembagian pertama ihsan? Kerah baju yang longgar. Apa yang diperintahkan sama orang tersebut? Falyazurhu aw yasudda wasatahu. Kalau dia tidak melakukannya di pembagian pertama tersebut, lalu dia ihram, takbiratul ihram dengan sholat Allahu Akbar, yang ketika dia takbiratul ihram auratnya tidak terlihat, cuman kalau ruku nanti auratnya pasti akan terlihat. Ketika takbiratul ihram tidak terlihat, cuman waktu ruku auratnya pasti terlihat. Tapi dia tidak mau mengikat bagian pinggangnya, tidak mau mengkancingkan bajunya, dia takbiratul ihram langsung Allahu Akbar. Pertanyaannya, hal tan akidu summa tabtulu inda ruku', apakah terakad sholatnya kemudian nanti batalnya ketika ruku'? Ketika takbiratul ihram terakad sholatnya karena auratnya nggak terbuka waktu itu, kemudian baru batal setelah ruku', saat ruku', atau selainnya, atau tidak terakad ya sholat sama sekali. Memang dari awal itu sholatnya nggak terakad. Kenapa tidak terakad? Karena kalau dia ruku nanti pasti batal juga.
maka dari awal solatnya memang enggak sah. Dalam hal ini wajhani, dua pendapat daripada murid Imam Syafi'i, al-asahuma al-awwalu. Pendapat yang kuat dari keduanya adalah pendapat pertama. Mana yang pertama? Tanakid summa tabatul inda ruku'. Terakad solatnya, kemudian batalnya ketika ruku'. Artinya takbiratul ihramnya sah, al-fatihahnya sah, ayatnya sah, pas ruku' solatnya batal. Kalau demikian fatwanya, berdasarkan pendapat tersebut, yasihul iktida'u bihi qabla ruku'. Sah berjamaah dengannya seseorang sebelum ruku'. Ketika ruku' kita mufaraqah. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua, memang ketika takbiratul ihram itu langsung enggak jadi sah solatnya, maka kita tidak boleh berjamaah. Wa yakfi sitru mawdi'il jaybi qablahu, cukup menutup tempat kerah baju sebelumnya ruku'. Itu cukup. Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, Allahu dhalin, bismillah, bismillah, baca ayat. Ketika mau ruku', pegang dia, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Ketika sujud, itu cukup berdasarkan pendapat pertama. Nah, titik. Walahu satru ba'diha biyadihi fil asahi, boleh bagi seseorang menutup sebagiannya aurat dengan tangannya seseorang menurut pendapat yang kuat. Ketika itu dia lupa ke bawah celana yang berlubang dalam solat. Nah, dah masuk masjid baru tahu celananya berlubang. Nah, akhirnya dia solat tangannya di bawah, berlubang di paha karena rokok. Allahu Akbar, tangan di bawah satu, rukuk satu, i'tidal satu, sujud. Nah, sujud dia ada masalah. Kalau letakkan tangan terbuka aurat, kalau tidak diletakkan tangan, sujud tidak dengan tangan. Dalam hal ini ulama berfatwa dia boleh milih waktu itu. Nah, boleh dia lepasin tangannya untuk sujud, boleh dia tutup auratnya, karena kedua-duanya sama-sama wajib. Ini kalau ketahuan sedang solat. Tapi kalau ketahuannya sebelum solat, sebaiknya dia tutup celana yang berlubang itu dengan saplas misalnya, dengan sulasi, apa saja. Oh, enggak punya dia saplas. Nah, kalau enggak punya saplas, dipenain saja itu auratnya. Masukkan pena ke dalam celana yang berlubang itu, garis itu, pekat dikit. Nah, kalau lubangnya kira-kira 1 cm kali 1 cm, buat itu kali 5 cm kali 5 cm, sehingga ketika bergeser itu celana, di dalamnya tetap berwarna pena. Itu boleh untuk aurat dengan tinta pena. Khair, itu solusi kalau tidak ada kain. Alhamdulillah, masjid-masjid Indonesia itu menyediakan kain sarung. Nah, kalau nggak ada sarung, pakai mukena juga boleh. Ikatkan mukena di pahanya. Walahu satru ba'diha, boleh bagi yang seorang menutup sebagiannya aurat dengan tangannya seorang menurut pendapat asal. Kenapa boleh? Li husuli maqsudis sitri, karena sudah berhasil, karena terwujud tujuan dari menutup aurat, yaitu menghalang pandangan mata. Wal kalamu fi ghairi saw'ah, wal kalamu fi ghairi saw'ah, pembicaraan yang kita bahas tadi boleh menutup aurat dengan tangan itu pada selain saw'ah. Saw'ah itu aurat inti. Saw'ah tidak dasarnya jelek. Nah, karena kalau perkara itu terlihat sangatlah jelek. Ada juga bahasa kita menggunakan bahasa saw'atain, dua saw'ah, yaitu kubul sama dubur. Jadi celananya ada, cuma robek pas di depan situ. Nah, dia tutup dengan telapak tangannya ke solat, dia pegang saw'ahnya. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Batal solatnya.
Jadi menutup aurat dengan tangan itu, kata musannaf, fi ghairi sawah. Menurut pendapat yang kedua, yaqulu ba'dun, berkata sebagian ulama, la yu'addu satiran lahu, tidak dianggap ia seseorang itu menutup baginya aurat. Tidak dianggap ia seseorang satiran itu menutup baginya sebagian aurat kalau ditutup pakai tangan. Wa yakfi bi yadi ghairihi qat'an, cukup dengan tangan orang lain, sepakat ulama. Nah, cukup dengan tangan orang lain, sepakat ulama. Jadi ketika sholat itu, minta kawan menutupin celana yang merobek itu sepanjang kita sholat, itu sah. Nah, khilafiyah ini sama dengan khilafiyah dalam bab siwak. Apa hukumnya siwak dengan anak jari sendiri? Nah, pendapat kuat sah, yang penting anak jarinya kesat. Pendapat kedua katakan tidak sah karena itu bagian tubuhnya sendiri, dan sah siwak dengan anak jari orang lain. Nah, pinjam, kita lupa bawa odol, lupa bawa siwak, pinjam jari kawan, pinjam sebentar jari antum, termasukkan ke mulut, congkel begitu. Nah, itu sah hukumnya, sepakat ulama. Tapi kalau pakai jari kita sendiri, itu khilafiyah. Kenapa? Karena dia bukan alat, dia bagian tubuh dengan bagian tubuh sendiri. Nah, begitu juga masa menutup aurat dengan masa menutup aurat dengan tubuh sendiri. Tapi kalau yang tubuh dengan orang lain tentu boleh. Wa ini takaba bihi muharraman, walaupun terlibat ia seseorang lain, walaupun terlibat ia seseorang dengannya menutup aurat akan perkara yang diharamkan. Nah, terlibat ia seseorang dengannya menutup aurat pakai tangan orang lain akan perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena menyentuh aurat orang hukumnya haram. Jadi celananya lobek di paha. Kemudian kalau kita tutup dengan tangan kita, khilafiyah. Tutup sama tangan kawan, taruh tangan kawan di paha kita, celana berlobang, hanya bersentuh telapak tangan kawan dengan paha kita, itu hukumnya haram. Nah, tapi sholatnya tetap sah. Nah, qalahu fil kifayah, mengatakan ya Imam Nawawi, enggak pasti saya siapa pengarang kifayah, mengatakan ia sahibul kifayah, akannya pendapat dalam kitab kifayah. Fa in wajada kafiya sawataihi, maka jika menemukan ia seseorang akan yang mencukupi dua sawahnya seseorang. Apa itu sawah? Kubulihi wa duburihi, kubulnya seseorang dan duburnya seseorang. Dia hanya ketemu kain yang menutup kubul dan dubur saja, yaitu sapu tangan atau color. Ta'ayyana lahuma, mesti ia kain, mesti ia penutup untuk keduanya kubul dan dubur. Enggak boleh kolor itu dipasang di lutut atau di paha. Nah, kata dia, saya mendingan pakai peci lah daripada pakai kolor. Nah, ini kolor ini taruh di kepala, itu jelas batal. Jangankan di kepala, yang bukan aurat, di paha saja diikat kolornya, itu batal salatnya. Harus ke tempat yang sawah dulu. Kenapa? Karena sesungguhnya kedua-duanya sawaten itu lebih parah, lebih afhash, lebih, mana mau terjemahkannya? Lebih parah? Apanya lebih parah? Lebih mengerikan? Hah? Afhas itu apa artinya? Lebih keji? Oh, lebih mencolok lah. Nah, lebih mencolok daripada yang lain, lebih keji. Nah, lebih mencolok dari selain keduanya. Wasiyama sawataini, li'annahuma, karena sesungguhnya kedua-duanya sawatain afhash, itu lebih mencolok dari selain keduanya. Wasiyama sawataini, wasiyama Allah,
Wasumya sau'ataini, disebut kedua-duanya sau'atain dan sau'atain. Disebut kedua-duanya kubul sama dubur dengan sau'atain. Kenapa nama sau'atain? Sau'atain kan dua perkara yang jelek. Li'anna inkisafahuma, karena terbuka kedua-duanya, yasu'u sahibuhuma, akan berperilaku jelek atau berperasaan jelek oleh pemilik keduanya. Nah, kalau dia sengaja membukanya sendiri, maka dia dianggap berperilaku jelek. Tapi kalau orang yang membukanya, dia punya perasaan jelek. Bayangkan saja itu orang lomba panjat pinang, jatuh celananya, atau sedang anak-anak nonton main bola, ada kawan jahil diturunin celananya, maka langsung perasaannya jelek, geram waktu itu. Nah, itu disebutlah dia sau'atain. Nah, kalau kita sedang duduk-duduk, ada kawan ambil peci kita, wajar-wajar saja. Buka kacamata kita, oke saja. Buka jam tangan kita, oke saja. Tapi kalau sampai diturunin celana, diteriakkan orang sama ramai-ramai, itu orang tuh langsung punya perasaan perasaan tidak nyaman. Nah, itulah disebut dengan sau'atain. Bukan dia jelek, enggak, dia punya jasa juga. Nah, banyak jasanya. Nah, alhamdulillah azhaba anil adza wa afani. Kalau dia nggak mau kencing hanya 2 minggu, itu banyak uang habis. Kalau dia tersangkut batu di sana, banyak uang habis. Nah, jangan dikatakan sau'atain karena bendanya, tapi sau'atain itu kepada pemiliknya kalau sampai hal itu terbuka. Au kafi, atau mendapatkan ia seseorang kafiyah ihdahuma, salah satu dari keduanya penutup, punya kolor separuh saja. Nah, mana yang ditutup nih? Dipakai ke depan bisa, pakai ke depan belakang bisa, tapi bolong salah satu sisinya. Mana mau diambil? Pakubu lahu, kubu lihi, atau kepada lahuma. Ulang amil ta'ayyana lahuma, ta'ayyana li kubulihi. Nah, itu mau atau ke sana. Maka mesti menutup ia seseorang bagi kubulnya. Maka mesti ia kafi li kubulihi, bagi kubulnya seorang. Fa kubulihi barisnya. Fa atau kepada ta'ayyana. Ulang amil ta'ayyana lahuma. Yasturu, atau kubulahu maf'ul dari yasturu. Yasturu itu datang belakangan sih, dia kan syarah. Nah, kalau ikut matan itu barisnya kubulihi. Wa kubulihi, maka mesti ia kafi ihdahuma li kubulihi, bagi kubulnya seseorang. Yasturu, menutup ia seseorang. Alasannya li'annahu lil kiblah, karena itu yang menghadap ke kiblat. Itu alasannya. Pendapat kedua katakan yasturu duburahu, menutup ia seorang akan duburnya seseorang. Menutup ia seorang akan duburnya seseorang. Kenapa dubur? Li'annahu afhas fi ruku' wa sujud, karena dubur itu lebih mencolok ketika rukuk dan sujud. Nah, ketika rukuk dan sujud, kubul ketika rukuk tertutup, kubul ketika sujud tertutup. Ketika berdiri, kubul sama dubur pada makam yang sama. Nah, kubul dan dubur di makam yang sama, sama-sama terbuka. Coba waktu rukuk, kubul aman, dubur nampak. Waktu sujud, nah, itu ada diriwayatkan itu cerita itu pasti atau tidak. Nah, ketika Aceh diserang Belanda, nah, datang kapal Belanda, akhirnya masyarakat disuruh itu kasih cat bagian duburnya, nonggeng semuanya ke arah laut. Teropong oleh Belanda.
Oh, banyak meriam berjejer di pantai. Balik deh. Tu cerita nggak pasti ya. Cuma dirayakan di guru-guru kami di Aceh. Benar atau enggaknya wallahu alam. Kisah saja karena teropongnya zaman itu kan masih teropong manual, nggak bisa di zoom. Nah, itu pendapat kedua mengatakan menutup dubur karena dia lebih afhash. Wakilah pendapat ketiga ya takhayyaru bainahuma, boleh memilih yasra antara keduanya. Kenapa boleh memilih? Li ta'arudil maknayaini, karena bertentangan dua maksud, sama-sama penting, ya tinggal pilih. Wal makna, maksudnya adalah annahu yajibu an yastura bihi kubulahu. Maksud dari penjelasan tadi, sesungguhnya seseorang yang mendapatkan penutup sebagian aurat itu wajib menutup ia dengannya kubulnya seseorang. Pendapat yang kedua, duburnya seseorang. Pendapat yang ketiga, ayyahuma sya'a, mana saja keduanya yang menginginkan ia seseorang. Ayyama maf'ul bi dari sya'a. Wa sa'ur rajuli wal mar'a fil masalatain, sama saja laki-laki dan wanita dalam dua hal tersebut. Laki-laki dan wanita hukumnya sama. Wa minhum, di antara ulama, man haka, ada yang berpendapat, ada yang menceritakan yadulul wujubu fihima istihbabu. Wa minhum man haka yadulul wujubu fihima istihbaba. Hah? Kenapa? Oh, badalun. Alhamdulillah. Bagus, banyak yang rusak-rusak. Wa minhum man haka badal wujub bihima istihbab. Di antara mereka ulama ada yang menceritakan ganti kalimat wajib pada keduanya. Keduanya adalah yang mendapatkan kain penutup kubul dubur yang pertama, yang kedua yang mendapatkan menutup salah satu keduanya. Diganti kalimat wujub dan kalimat istihbab. Jadi bahasanya begini, fa in wajada kafiya sawataihi ay kubulihi wa duburihi ta'ayyana. Ta'ayyana diganti dengan ustuhibba lahuma. Nah, bukan ta'ayyana wajib, tapi berubah menjadi istihbab. Jadi ada yang mengatakan sunnah, yang nutupi kubul dan dubur sunnah dia pakai, atau mendapatkan salah satunya sunnah diutamakan kubul, sunnah diutamakan dubur. Itu ada menghikayah bukan wajib tapi istihbab. Fa'alal wujub, fa'alal wujub, maka berdasarkan di atas wajib. Lau adalah pihima ila ghairis sawatain, jikalau berpaling ia seseorang pada keduanya. Duanya apa? Hah? Dua pembagian, dua masalah. Pertama, ketemu pakaian yang untuk kubul dubur. Yang kedua, yang nutup salah satunya saja, itu masuk pihima. Jikalau berpaling ia seorang pada keduanya dua masalah kepada selain sawatain, seperti yang saya katakan tadi, dia dapat kolor saja kemudian diikatkan di paha. Au fisaniya ala wajhil awal ila dubur, atau pada kasus kedua. Mana kasus kedua? Mendapatkan satu aurat saja. Nah, alal wajhil awal, berdasarkan pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Mana pendapat pertama? Kubul. Ulang. Wa fi saniyah, kasus kedua, dia ketemu hanya pakaian menutup aurat dubul atau dubur saja. Kubul atau dubur saja. Alal wajhil awal, berdasarkan pendapat pertama. Mana yang wajib tutup? Kubul. Dia berpaling ke mana? Ke dubur. Padahal dia penganut pendapat pertama yang mengatakan kalau ketemu satu kain yang bisa menutup kubul saja atau dubur saja,
dia meyakini pendapat pertama kubul yang wajib ditutup, tapi dia berpaling ke dubur, atau berdasarkan pendapat kedua, mana yang wajib tutup? Dubur, dia berpaling ke kubul, lam tasih salatuhu, tidak salah salatnya, sebagaimana dipahami dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa alal istihbab, tapi kalau kita ambil pendapat sunnah saja, sunnah mengutamakan kubul dan dubur, artinya wajib juga dipakai pakaian tersebut. Tidak ada ulama yang mengatakan kalau ketemu penutup aurat sebagian itu boleh ditinggalkan semuanya, tidak, wajib juga dipakai. Nah, ma la yudraku kullu la yutraku julluh, tetapi sunnah diutamakan ke kubul dubur, bukan wajib. Kalau kita ambil pendapat sunnah diutamakan kubul dan dubur, kalau dia ikatkan kain itu sapu tangan itu ke pahanya, maka salatnya tetap sah. Nah, tapi kalau kita katakan wajib dia utamakan kubul dan dubur lalu diikatkan ke paha, salatnya batal. Rabi'us Syurut, satu kitab saja. Pas berhentinya di sana. Ya, silakan. Pertanyaan tentang hamba wanita yang melihat aurat saidnya. Itu kalau dia menikah dengan seorang budak juga, kemudian diceraikan, iya. Itu ada menjalankan iddah. Iya, budak wanita menjalani iddah setengah daripada wanita merdeka. Di waktu dia iddah itu kan akad sudah terhenti, akad nikah. Akad nikah yang maksudnya dengan si budak yang lain tadi kan nggak ada akad lagi kemudian. Iya. Itu dia tidak boleh, atau apakah dia memboleh memandang aurat said ketika itu? Kalau boleh, apa kaitnya ke akad nikah dia sudah berhenti, atau alasannya itu apakah dia karena iddah itu, atau karena karena ya gimana? Kita kembali kepada hukum asal syariat. Apa hukum asal syariat? Apa pandangan Islam terhadap seorang istri dalam masa iddah, apakah berstatus istri atau tidak? Bagaimana pandangan Islam terhadap istri dalam masa iddah talak? Apakah dia tetap berstatus istri atau tidak? Kalau talaknya belum 3 dalam masa iddah, status istri, berat pada satu istri. Satu, wajib nafkah kalau dia hamil. Dua, wajib tempat tinggal kalau dia tidak hamil. Kalau hamil wajib kedua-duanya. Kemudian dia tidak boleh dilamar. Nah, tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna. Nah, itu jawabannya. Berarti semasa dia dalam iddah, maka statusnya lebih kepada istri daripada mantan suaminya sampai iddahnya habis. Setelah iddahnya habis, kembalilah halal bagi saidnya setelah iddah. Ya, iddah juga. Nah, 5 menit. Dalam aurat budak tadi dalam sholat, dalam pendapat yang kedua itu kan kepalanya juga boleh dilihat. Iya. Yang dimaksud kepala ini apakah dia termasuk atau tidak? Nah, leher termasuk atau tidak?
Dibilang kepala masuk leher atau tidak? Kalau di bab ayam, ya. Kepalanya nggak pakai pak ya, itu pasti di leher diambil, bukan kepalanya saja. Tapi dalam bab ini, apakah kepala hukum leher atau bukan? Leher bagian kepala atau bukan? Kalau dari segi lafzi nggak masuk, karena dalam kaidah apa kaidah usulnya? Lafaz itu harus ditempatkan pada al-aslu fil lafzi hakikatuh. Ya. Ada kaidah usulnya. Hukum asal pada lafaz adalah hakikat. Artinya tidak akan melewati batas. Kalau dikatakan kepala, ya kepala saja. Berarti leher nggak masuk. Nah, ini kalau ikut pendapat yang kedua. Tapi kalau ikut pendapat yang ketiga, leher nggak aurat, karena dia bagian yang terbuka ketika khidmat. Nah, berarti nggak masuk. Biar lebih ini, lebih ihtiyat, nggak masuk leher, karena leher bukan kepala. Ya, sampai sini dia pakai itu anak jilbab kan biasa kepala. Nah, kalau budak turunin ke leher, namanya anak leher. Nah, atau dia pakai baju kaos yang pakai lehernya berdiri itu. Nah, itu caranya. Capek kita pikirin caranya, orang nggak ada. Ada ya, Ismail. Mana menutup alat kan? Bagaimana kalau seorang menutup orang, terus penutupnya itu sama dengan warna kulitnya? Dia kan ada menyiapkan mungkin Iya. di orang Afrika kan ngumpul sama dengan warna dia. Itu maka Sah. Jadi nutuk kan dia sudah menghalangi warna kulit, tapi penutup orangnya sama dengan warna kulitnya, tidak ada masalah. Nah, tapi urusan nutup auratnya nanti longgar, ketat, itu bab lain ya. Kalau masalah sah kan cerita kita kan sah nih, bukan cerita disunahkan, yang dianjurkan, yang haram, yang halal. Kalau dia sholat dicat badannya tadi itu, semuanya dicat, dan zakat-zakatnya dicat, itu apa hukum sholatnya? Sah. Apa hukum mencat-cat itu tanpa ditutup dengan yang lain? Haram, karena dia menunjukkan lekat liku dari tubuhnya, tabarruj. Jadi jangan dicampur baurkan antara halal haram dengan sah nggak sah. Jadi sah, kita bicara sah saja dulu. Yang pula antum pahami dan pembahasannya itu berarti yang boleh. Itu lain lagi babnya, jangan dicampur aduk. Kita bicara sah, berarti orang yang perempuan yang sholat pakai stocking. Nah, kain yang ketat, yang melekat di tubuh itu, warna kulitnya hitam, dia pakai yang hitam, warna kulitnya kuning, dia pakai kuning, bahkan persis seperti warna kulit, nggak ada bedanya. Di printing seperti itu. Bahkan ada juga bulu-bulu yang dari kakinya itu. Nah, dia sehingga kalau dia pakai, dia berdiri dilihat orang-orang pasti dia telanjang. Nah, laki-laki juga semuanya lengkap dengan seperti sarung pisau gitu. Nah, yang perlu dimasukkan, yang perlu diselipkan, kemudian dipakai seketat-ketatnya. Kalau orang lihat dia telanjang, hakikatnya dia sudah untuk aurat. Solatnya sah, untuk auratnya sah, hukumnya haram. Hati-hati dia buat fikih, jangan dicampur aduk. Kita bicara satu-satu dulu, nanti lalu bicara hal-hal di tempat setelahnya. Ya. Nah, dengar saya kalau misalnya baju itu ketegangan najis, akan dengan punya pakaian dia boleh sholat dalam keadaan pakai baju kan? Iya. Gimana sama ada? Berarti boleh lihat aurat. Sholat nggak pakai baju, laki-laki perempuan? Laki.
Laki-laki nggak pakai baju kan nggak nampak auratnya. Nah, maksudnya kan baju pakai ada najisah. Iya. Ya, kalau di sana sholatnya Nggak pakai pakaian sama sekali. Oke, pada saat itu dia bisa nggak mensucikan pakaiannya? Nah, kalau bisa dia mensucikan pakaiannya, dia wajib mensucikan pakaiannya walaupun keluar daripada waktu sholat. Tapi kalau dia tidak bisa mensucikan pakaiannya, dalam bahasa lain, tidak ada cara untuk mendapatkan penutup aurat. Sama sekali nggak ada cara. Kardus nggak ada, karung goni nggak ada, pakaian suci disucikan nggak ada. Banyak kain tapi bernajis semuanya, nggak ada air, nggak mungkin disucikan dengan tanah. Sehingga kesimpulannya tidak ada penutup aurat sama sekali. Pada saat itu dia boleh sholat dalam keadaan telanjang, sholatnya sah, tidak perlu diulang, dan dianjurkan berjamaah juga. Nah, tetap dianjurkan berjamaah, tapi imamnya berdiri seperti imam wanita, hanya satu telapak kaki maju ke depan. Nggak boleh imamnya berdiri 3 hasta ke depan. Kalau imamnya di 3 hasta ke depan, itu hukumnya haram dan wajib memejamkan mata dalam salat tersebut. Nah, itu banyak hukum fikihnya. Nah, mungkin ada sebagian orang wajib merenggangkan sedikit saf dalam salat tersebut kalau terjadi hal-hal yang lain. Tapi hukum fikih ini dibahas oleh ulama, kita ditertawakan oleh orang. Kapan kejadiannya itu? Nah, jelas hukumnya begitu. Kejadiannya wallahu a'lam kapan terjadinya. Mungkin ketika Titanic terdampar di pulau, kemudian ada 2 muslim yang mau sholat jamaah nggak ada baju. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu